Hi everyone and welcome back to my lens. Di video kali ini aku bakalan review buku dari hasil request seseorang teman-teman. Dan yang requestnya kali ini aku bawakan adalah dari pemilik channel Hali Lubai. Hai Kak, namanya Hali ya. Dan Lubai itu ternyata adalah sebuah daerah yang terletak di Sumatera Selatan. Dan katanya ini adalah tempat kelahirannya Kak Hali. Terima kasih Kak Hali sudah request. Kak Hali nggak request spesifik judul buku yang harus aku review, tapi kurang lebih begini request ya teman-teman. Aku bacain ya. Kak Hali request tentang jalan hidup seorang YouTuber yang memulai karir di dunia YouTube dari nol sampai sukses. Ini pasti bisa jadi inspirasi buat para YouTuber pemula supaya tetap semangat dalam berkarya. Wow, niatnya mulia sekali ya Kak. Terima kasih sudah request. Kak Hali ini luar biasa sekali teman-teman. Beliau menitipkan pesan buat kita semua, khususnya bagi para konten kreator, bahwa yang paling penting itu bukanlah mengejar subscriber atau membuat video kita jadi viral. Tapi yang paling penting adalah menghasilkan konten-konten video yang inspiratif dan bermanfaat buat yang nonton video kita. Wow, luar biasa banget kan teman-teman. Jadi inget ya pesan ini. Dan bagi teman-teman yang penasaran sama channelnya, aku udah tuliskan alamatnya di sini ya. Kalau teman-teman mau berkunjung, silahkan dikunjungi. Di dalamnya ada banyak konten yang menarik, mulai dari tentang kehidupan keluarga, ada anak kecil yang imut-imut, kemudian juga ada tentang masak, mukbang, dan juga tentang unboxing. Pokoknya semuanya menarik. Dan untuk menuhin request kali ini, aku tuh sebenarnya kemarin udah jalan-jalan buat cari buku yang isinya tentang kehidupan konten kreator, mulai dari dia merintis karirnya di dunia YouTube sampai dia jadi sukses. Tapi sayang sekali belum ada teman-teman. Tapi untungnya aku menemukan sebuah buku yang di dalamnya ada kisah-kisah inspiratif para YouTuber profesional yang memulai semuanya dari nol. Dan buku itu adalah tada, Mudah Menjadi YouTuber Profesional yang ditulis oleh Mandira Rahmayanti. Nah, di dalam buku ini ada beberapa kisah YouTuber profesional yang merintis karirnya di dunia YouTube. Jadi, siapa aja sih yang ada di dalam buku ini? Kita lihat sama-sama yuk, because reading can change your life. YouTube didirikan oleh 3 mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steven Chen, dan George Karim. Mereka mendaftarkan domain mereka ini dengan nama youtube.com pada 15 Februari 2005, dan seiring berjalannya waktu, domain ini terus berkembang sampai akhirnya bisa sekeren yang sekarang ini. Website ini langsung diminati oleh banyak pengunjung dunia maya bahkan di tahun pertama berdirinya. Saat ini, YouTube menjadi bisnis website dengan pertumbuhan tercepat sepanjang sejarah. Pada 2006, perusahaan ini dibeli oleh Google dengan harga 1,65 juta US dollar atau setara sekitar 23 miliar rupiah. Saat ini bahkan media-media televisi sudah menjadi mitra YouTube sehingga kita bisa menonton acara televisi yang diunggah ke sini. Pada Mei 2010, ada sekitar 2 miliar video yang diunggah per hari dan ada 4 miliar kunjungan per hari. Buku ini nggak hanya mengulas sejarah YouTube ya guys, tapi juga memberi pencerahan tentang kualitas apa yang harus dimiliki para YouTuber, sehingga mereka bisa membuat konten yang viral dan menjadi terkenal. Jadi, kualitas apa aja yang bikin seorang jadi YouTuber terkenal? Di antaranya ada keempat hal ini. Pertama, mereka harus menarik orang dengan antusiasme. Setiap orang pasti akan merasa antusias ketika melakukan sesuatu yang mereka cintai, tidak peduli sekecil apapun itu. Dan seorang YouTuber yang menarik biasanya mampu membagi antusiasme ini kepada orang-orang melalui YouTube. Karena itu, penting untuk membuat konten sesuai dengan passion, hobi, atau minat kita. Karena kalau kita menikmati yang kita lakukan, kita akan jadi antusias. Dan antusiasme kita membuat konten kita jadi menarik. 2. Kita perlu punya energi yang positif dengan badan fit dan bugar kalau kita muncul di videonya juga. Energi positif itu penting karena orang biasanya mengunjungi YouTube untuk mencari inspirasi, pengetahuan, atau sekedar hiburan. Kalau kita menyebarkan energi negatif atau kelihatan lesu, yang nonton bakalan jadi lesu juga nggak sih? Ketiga,
kita perlu membahas hal-hal di sekitar kita yang menarik untuk dilewatkan orang lain. Video yang viral biasanya memiliki sesuatu yang menarik dan beda dari video-video yang lain. Dan ini bisa menarik para penonton untuk melihat video tersebut, bahkan menontonnya berulang-ulang dan juga menyebarkannya di media-media sosial dan di grup-grup. Keempat, kita perlu memiliki kualitas yang baik kitanya, juga videonya ya. Apabila ada dua konten yang membahas hal yang sama, namun video yang satu memiliki kualitas yang kurang baik, sementara yang lain lebih baik, pasti orang lebih suka nonton video dengan kualitas yang baik, bukan? Oleh karena itu, kualitas video menjadi penting. Tentu untuk menghasilkan video yang baik diperlukan perangkat yang memadai juga, dan tidak semua YouTuber pemula memiliki perangkat-perangkat pembuat video yang canggih. Tapi setidaknya kita perlu mengupayakan agar video kita terlihat dengan jelas dan suara kita terdengar dengan baik ya. Selain itu, buku ini juga memuat profil beberapa YouTuber terkenal yang menginspirasi lewat video-video mereka. Ada yang memang bekerja di dunia entertainment, namun ada juga yang bukan. Inilah beberapa YouTuber yang memulai langkah menuju popularitasnya dari nol. Pertama ada Rob Lipset. Rob Lipset awalnya adalah seorang pegawai kantoran yang bekerja 9 jam setiap hari dan hanya menikmati libur di akhir pekan. Ia pun mulai membuat video seputar kebugaran jasmani di hari-hari libur. Namun penggemarnya saat itu masih sangat sedikit karena ia hanya dapat mengupload video setiap akhir minggu. Ia pun sempat berjuang keras ketika harus membuat channelnya tetap aktif sambil terus bekerja sebagai karyawan, dan ia sering kelelahan karena kesibukannya itu. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan fokus penuh waktu membuat konten video di YouTube. Ini pun bukan keputusan yang mudah. Namun, beruntungnya, Rob Lipset punya seorang bos yang baik. Ketika ia mengajukan surat pengunduran dirinya, di luar dugaan, bosnya itu mendukungnya dan berkata, "Anda terlalu muda untuk berada di sini dan untuk membenci kehidupan. Pergilah, nak." Umur Rob saat itu memang masih 22 tahun. Kedua, ada PewDiePie. PewDiePie adalah sosok yang sangat inspiratif, bukan hanya karena ia sempat memiliki subscriber tertinggi di dunia, melainkan juga karena ia memiliki kisah hidup yang menarik. Sebelum terkenal, ia adalah seorang mahasiswa yang menempuh studi di bidang peminjaman dan pembayaran, dan ia berhenti kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Jangankan memiliki perangkat yang canggih untuk membuat video, perangkat komputer yang layak pun saat itu ia tidak punya. Beruntungnya, ia masih bisa menjual beberapa karyanya secara online, dan dari sana ia mengumpulkan modal untuk membuat konten video. Karena saat itu kondisi keuangannya sangat sulit, ia mencari pekerjaan juga dan mendapat pekerjaan sebagai pembuat hotdog. Menurutnya, saat-saat ketika ia bekerja sebagai pembuat hotdog adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidupnya. Karena saat itu, ia punya banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ia cintai, dan ia dapat melakukan hal-hal yang benar-benar ia inginkan. Pada saat menjadi pembuat hotdog itulah ia mulai membuat konten gaming dan vlog, hingga akhirnya mendapat banyak subscriber dan viewer. 3. Ada Raditya Dika. Meskipun Raditya Dika saat ini sudah lebih sering muncul di layar kaca, namun ia mengawali karirnya sebagai konten kreator YouTube dan menjadi terkenal karena serial Malam Minggu Miko. Selain menjadi konten kreator, ia juga aktif menulis di blog dan akhirnya dikenal juga sebagai penulis buku, pembawa acara, stand-up komedian, dan aktor. Dia memang termasuk seniman yang cukup multi-talented ya, sehingga ada banyak karyanya yang dimuat di berbagai media. Namun, dia nggak dari awal multi-talented loh. Dia mencapai kesuksesannya saat ini karena dia adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. Kita juga jangan berhenti belajar ya. Buku ini tidak hanya menyediakan inspirasi, tapi juga pengetahuan dan panduan-panduan bagi kita yang mau membuat akun dan mencoba mengunggah video kita di YouTube. Jadi, buku ini recommended banget buat pemula yang mau belajar soal serba-serbi YouTube dan mau meningkatkan skill untuk membuat video. Bagi teman-temanku sesama konten kreator, semangat terus ya. Mari buat konten-konten yang inspiratif, menghibur, dan berkualitas. Salam sukses! Itu tadi review bukunya teman-teman. Ternyata jadi seorang YouTuber itu nggak mudah ya. Ada perjalanan panjang dan perjuangan yang harus dilalui. Jadi buat kita semua, jangan pernah putus asa
Dan jangan lupa terus hasilkan konten-konten yang inspiratif, yang bermanfaat, yang menghibur, yang bikin orang-orang tuh senang datang ke channel kita. Oke, di video selanjutnya aku juga akan bahas request dari seseorang, dan kita tunggu aja ya requestnya itu seperti apa, karena yang satu ini menarik banget juga. Oke, jangan lupa baca dan baca buku, because reading can change your life. See ya!